Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wenda Ayandasari dari kelas akuntansi karyawan A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Yang pertama yaitu korelasi. Korelasi atau correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti dengan perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berbeda. Bila dua variabel dinyatakan sebagai variabel X dan Y, maka apabila variabel X berubah, variabel Y pun akan berubah dan sebaliknya. Jika nilai korelasi menunjukkan angka negatif, ini menunjukkan hubungan variabel X dan Y mempunyai hubungan yang negatif. Dan apabila angka korelasinya menunjukkan angka yang positif, maka itu menunjukkan bahwa hubungan variabel X dan Y mempunyai hubungan positif atau searah. Jika nilai korelasi mendekati angka 0, berarti menggambarkan bahwa hubungan dua variabel tersebut semakin lemah. Kan tetapi jika angka korelasinya semakin menjauh dari angka 0, yaitu mendekati angka 1 atau negatif 1, berarti hubungan dua variabel tersebut semakin kuat. Nilai koefisien korelasi berada di antara negatif 1 sampai dengan 1. Kemudian, ini adalah tabel tingkat keeratan korelasi. Apabila nilainya berada di interval 0,00 sampai dengan 0,19, tingkat keeratannya dikategorikan ke dalam sangat lemah. Apabila berada di antara 0,20 sampai dengan 0,39, termasuk kategori lemah. 0,40 sampai dengan 0,70 masuk ke kategori kuat. 0,71 sampai dengan 0,90 masuk kategori sangat kuat. 0,91 sampai dengan 0,99 masuk ke kategori sangat kuat sekali, dan apabila koefisiennya 1, maka masuk ke kategori sempurna. Selanjutnya yaitu regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah, di antaranya yaitu variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen atau secara bebas, variabel X. Untuk variabel yang terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random, namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Yang terakhir yaitu koefisien determinasi, atau disimbolkan dengan R kuadrat atau R square, yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi ini berguna untuk memprediksi atau melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel yang terikat. Kemudian masuk ke contoh perhitungannya. Di sini kita melanjutkan dari tabel yang sebelumnya. Yang pertama yaitu menghitung korelasi X1 terhadap Y dan regresi X1 terhadap Y. Pertama buat tabel dulu seperti ini. Lalu masukkan data-datanya. Yang dimasukkan itu jumlahnya. Cukup ketik sama dengan, kemudian masuk ke tabel kualitas pelayanan pramuniaga, lalu klik kolom jumlah, kemudian enter, lalu tarik ke bawah.
Begitu juga dengan yang jumlah pembeli. Nah, setelah nilainya sudah ada, jumlah dan rata-ratanya juga sudah ada, kita tinggal menghitung korelasi dan regresinya. Pertama, kita hitung korelasinya terlebih dahulu dengan klik data, kemudian ke data analisis. Jika data analisis belum ada, jika menunya belum ada, itu bisa dimunculkan, caranya sudah ada di video yang sebelumnya. Kemudian klik data analisis, pilih correlation, klik OK, kemudian input range-nya tinggal dipilih dari kualitas pelayanan pramuniaga sampai dengan jumlah pembeli. Enter. Labels in first row-nya di checklist, output range-nya tinggal dipilih. Kemudian enter dan klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil 0,403. Itu artinya kualitas pelayanan pramuniaga tingkat korelasinya dengan jumlah pembeli adalah 0,403. Berdasarkan tabel tingkat kerataan korelasi, angka ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanannya ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembelinya. Nah, kemudian jika korelasinya sudah dihitung, kita bisa langsung menghitung regresi atau untuk mengetahui berapa besar pengaruh kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pembeli. Caranya masuk ke menu data, kemudian data analisis, kemudian pilih regression, klik OK. Kemudian yang pertama input range, yaitu jumlah pembeli. Kemudian input X range atau kualitas pelayanan pramuniaga. Setelah itu kolom labelsnya itu di checklist atau dicentang. Output range-nya pilih. Kemudian enter dan klik OK. Nah, di sini sudah didapatkan hasilnya. Jadi maksud dari tabel itu adalah untuk yang di R-square itu kan 0,16248 atau 0,1625. Itu tuh didapat dari hasil korelasi yang dikuadratkan atau dimasukkan ke dalam rumus R-square. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli itu 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Kemudian jika kualitas pelayanannya ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50, maka dimasukkan ke rumus Y sama dengan A plus B X1. Kemudian tinggal dimasukkan angka-angkanya. A yaitu yang ini. Kemudian B 0,649 itu yang ini.
Kemudian 50 itu dari X1, nilai tertinggi dari X1. Mendapatkan hasil 45.462. Jadi maksudnya yaitu apabila kualitas pelayanannya ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjungnya itu akan menjadi 454,62. Begitu. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung korelasi dan regresi X2 terhadap Y. Selanjutnya, menghitung korelasi X2 terhadap Y dan regresi X2 terhadap Y. Setelah dibuat tabelnya, kemudian masukkan datanya. Caranya masih sama seperti tadi. Tinggal ditarik atau diklik 2 kali. Kemudian jumlah pembelinya juga sama. Setelah itu kita hitung korelasinya. Klik correlation, kemudian masukkan datanya, enter, pilih output range-nya, enter, kemudian klik OK. Sini didapat hasil 0,786. Berdasarkan tabel tingkat keratan korelasi, itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya sama saja. Jadi jika jumlah pengunjung meningkat, maka akan meningkatkan juga jumlah pembeli. Setelah itu tinggal kita menghitung regresi X2 terhadap Y atau jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Data analisis, kemudian klik regression, input Y range-nya, kemudian X range-nya, labels-nya di checklist, kemudian pilih untuk outputnya, klik OK. Didapatkan hasil R-square-nya itu 0,619. Berarti kualitas pengunjung, berarti pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli adalah 61,9%, dan selebihnya itu ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Kemudian jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50, tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. Kemudian akan didapatkan hasil yaitu 8.993. A-nya itu 8953 dari sini, kemudian B-nya 0,805 dari sini, dapat hasil 8.993. Jadi jika jumlah pengunjung ditingkatkan sebesar 100%, maka jumlah pembelinya akan menjadi 8.993.
Kemudian untuk perhitungan yang ketiga yaitu korelasi dan regresi X1 terhadap X2 atau kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pengunjung. Pertama, masukkan dulu kemudian jumlah pengunjungnya. Setelah muncul hasilnya, langsung saja kita hitung korelasi. Pilih output range-nya, enter. Di sini didapat hasil 0,1808 atau 0,181. Berdasarkan tabel keeratan korelasi itu berarti masuk ke kategori sangat lemah. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan itu sama saja akan meningkatkan jumlah pembeli, tetapi hubungan dari kualitas pelayanan pramuniaga terhadap dengan jumlah pengunjung toko itu sangat lemah. Kemudian untuk mengetahui berapa besar pengaruh kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pengunjung di toko, tinggal kita hitung regresinya. Pertama, masukkan dulu jumlah pengunjung itu ke Y range dan kualitas pelayanan pramuniaga itu ke X range. Variablesnya checklist, kemudian pilih output range-nya. Nah, didapatkan hasil R square-nya itu 0,032. Kemudian ini A-nya, ini B yang dimasukkan ke rumus. Karena R square-nya 0,032, itu berarti pengaruh kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pengunjung adalah 3,27%. Kemudian selebihnya itu 96,73% itu ditentukan oleh faktor lain. Setelah ditemukan A dan B-nya, tinggal dimasukkan ke rumus dan didapat hasil 42.871. Artinya jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, maka jumlah pengunjungnya akan menjadi 42.871. Kemudian itu menghitung korelasi dan regresi berganda. Kita menghitung pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Caranya masih sama dengan yang tadi, masukkan dulu data-datanya. Nah, setelah datanya sudah didapat semuanya, tinggal kita hitung korelasi dan regresinya. Caranya sama dengan yang tadi, tinggal kita blok input range-nya dari kualitas pelayanan pramuniaga sampai dengan jumlah pembeli, kemudian pilih output range-nya, enter dan klik OK. Sini hasilnya akan langsung muncul. Berdasarkan hasil perhitungan ini, artinya diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama
sebesar 0,689. Untuk menghitung regresi, masuk ke menu data, kemudian data analisis, klik regression. Ya, range-nya itu blok yang jumlah pembeli. Kemudian untuk X range-nya atau yang mempengaruhi itu blok kualitas pelayanan peniaga dan jumlah pengunjung. Tinggal pilih output range-nya dan klik OK. Di sini hasilnya sudah dapat. R square-nya itu 0,689. Nah, untuk perhitungan yang berganda, R square-nya berarti 0,689 itu dikuadratkan dan akan didapatkan hasil 0,4747. Artinya, pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli adalah 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain yaitu 52,52%. Nah, lalu jika kualitasnya ditingkatkan sampai 50, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Akan diperoleh hasil 8.538. Artinya jika kualitas pelayanan ditingkatkan secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan pembeli atau meningkatkan jumlah pembeli sebesar 8.538. Cukup sekian video dari saya tentang penjelasan korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga bisa membantu untuk mempelajari korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.